Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun akan membahas terkait perhitungan pola distribusi hujan jam-jaman dengan menggunakan Excel pada analisa hidrograf satuan part 2. Oke, sebelumnya dapat dibaca terlebih dahulu terkait disclaimer. Oke, sebelumnya kan kita telah membahas terkait analisa frekuensi curah hujan dan intensitas curah hujan. Sekarang kali ini akan membahas terkait pola distribusi hujan zaman, karena setiap perhitungan tersebut saling berhubungan masing-masingnya. Jadi, apa itu pola distribusi hujan zaman? Merupakan suatu proses di mana pencatatan hujan dilakukan dengan suatu interval waktu tertentu. Interval waktu berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang ditinjau, yakni dilakukan dalam satuan waktu tahunan, bulanan, harian, jam-jaman, atau menit. Agar distribusi hujan selama terjadinya hujan dapat dilakukan pencatatan lebih baik, sebaiknya interval waktu yang digunakan adalah interval waktu yang singkat. Oke, jadi seperti dalam deskripsinya, untuk dalam satuan waktu itu bisa dibuat dalam tahunan, bulanan, harian, jam-jaman, atau menit. Tapi di sini kita ini akan membahas dalam waktu jam-jaman selama 6 jam. Kenapa selama 6 jam? Karena biasanya di Indonesia itu dilakukan pencatatannya selama 6 jam. Walaupun sebenarnya bisa aja lebih panjang lagi atau lebih detail lagi seperti dalam bentuk menit-menit. Cuman di sini akan disampaikan dalam bentuk jam, yaitu selama 6 jam. Oke, jadi dari penggunaan rumusnya itu adalah menggunakan rumus sebaran hujan jam-jaman, di mana rumusnya RT sama dengan RT itu sendiri merupakan sebaran hujan jam-jaman dalam satuan milimeter sama dengan T, yaitu jam keberapanya, dikali I yang merupakan intensitas hujan rencana rata-rata dalam T jam milimeter per jam, dikurang T dikurang 1 dikali intensitas hujan jam sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita udah menghitung intensitas hujan ya. Jadi untuk yang teman-teman belum ngikutin bisa lihat nanti disampaikan di dalam distribusi playlist ke dalam deskripsi videonya terhadap playlist analisa hidrograf satuan. Oke, jadi di sini untuk analisanya itu kita lakukan terhadap periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Oke, jadi di periode ulang kedua pada jam pertama kita ke intensitas hujan. Ini periode ulang kedua pada jam pertama, ini jam 1. Oke, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu T-nya itu jam keberapa. Sorry, oh ya udah ini dikali intensitas curah hujannya 1 dikurang T-nya jam ke-1 dikurang 1 dikali, karena ini pada jam pertama nggak ada jam curah hujan, intensitas curah hujan yang jam sebelumnya, jadi kita gunakan juga jam yang pertama. Oke, ini sama dengan hasilnya sebagai berikut. 44,86 mm. Intensitas hujan untuk jam kedua pada sebaran hujan zamannya, kita pilih yang kedua. Lalu rumusnya T jam kedua dikali intensitas hujan jam jam kedua dikurang T-nya itu jam kedua dikurang 1 dikali intensitas curah hujan jam sebelumnya. Berarti karena ini jam kedua, berarti jam ke-1. Oke, ini untuk yang jam ketiga, T-nya itu jam ketiga dikali intensitas curah hujan. Ini sorry. Kita masukin dulu intensitas hujan jam ketiga. Oke, lalu T jam ketiga dikali intensitas curah hujannya dikurang T-nya jam ketiga kurang 1 dikali
intensitas hujan jam sebelumnya, itu jam kedua. Oke, nextnya ini sebenarnya karena rumusnya sebenarnya bolak-balik aja, ini bisa aja kita langsung pakai Excel. Tinggal kita copy aja rumusnya biar lebih cepat. Oke, di copy pastekan. Nah, ini yang penting ini jangan lupa bahwa karena ini kan sebenarnya kita menggunakan Excel itu kan untuk memudahkan ya dalam sisi perhitungan. Jadi jangan lupa untuk setiap perhitungan itu ke link. Jadi kenapa? Biar ketika di sini ada perubahan, misalkan ininya berubah atau apapun itu, jadi tinggal ngelink gitu. Nggak apa namanya, nggak kita satu-satu perlu track, tapi karena udah ngelink, kita tahu sumbernya dari mana. Oke, setelah ini yang 2 tahun udah, ini kita freeze dulu. Dispen dulu ke 10 tahun. 10 tahun itu untuk jam pertamanya ini rumusnya lagi karena ini jam pertama jadi nggak ada terhadap jam sebelumnya. Kita masukin juga intensitas jam yang pertama. Untuk yang kedua berarti ini kita masukin yang kedua maaf, jam kedua dikali intensitas curah hujan jam kedua dikurang T dikurang 1 dikali intensitas curah hujan yang sebelumnya, yaitu jam pertama. Oke, balik lagi. Setelah itu tinggal kita copy paste. Copy paste kan. Jam kelima copy paste, jam keenam copy paste. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk perhitungan pola distribusi hujan zaman periode ulang 2, 5, 10 sampai dengan 100 tahun. Ini bisa teman-teman coba. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait curah hujan efektif dan HSS. Ini untuk sementara mungkin Hayasu, tapi mungkin ada kayak gamma dan lain-lainnya. Kayak gitu. Paling demikian. Jika ada teman-teman yang mau didiskusikan atau request perhitungan lain, bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Dan jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian terhadap perhitungan dan lain-lain juga minta tolong disampaikan di dalam kolom komentar. Baiklah, demikian. Terima kasih. Sekian.